barangkali berkenan menjelaskan tentang membangun kehidupan dengan tradisi pesantren dan mendekatkan tradisi pesantren dalam kehidupan sehari-hari. Ya, membangun tradisi pesantren kan suatu keniscayaan kan. Ya. Karena apa? Orang hidup itu kan menurut apa konsep Al-Qur'annya kedua-duanya kan bisa kena semua. Ya, karena pesantren itu membekali dari sisi akhiratnya. Dan nanti juga di samping itu juga masalah yang mengarah urusan duniawiyahnya. Sebagaimana dalam satu hadis, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an au kama qala Rasulullah. Tidak baik orang yang meninggalkan dunianya hanya untuk akhiratnya. Sebaliknya, meninggalkan akhiratnya hanya untuk dunianya saja itu tidak baik. Sehingga kedua-duanya bisa kena. Ya dunia nih ya akhiratnya. Terus akhirnya hadis, wala takunu kalan linnas. Dan kadang jangan menjadi beban orang lain. Itu intinya di pesantren. Jadi memang harus kita perjuangkan sampai kapanpun. Hidup itu tidak hanya di dunia atau dunia ini ya akhirat. Selanjutnya apa? Santri di ponpes itu lebih diajari ke adab atau lebih ke ilmu pengetahuan umum apa? Ya dia yang menjurus ke akhirat kan. Ya. Itu apa pokoknya ke situ kan. Apa pesantren itu kan ada 3 lembaga. Lembaga apa? Thalabul ilmi ya. Lembaga keilmuan, kemudian lembaga sosial keagamaan, kemudian lembaga perjuangan. Ada 3 di situ ya. Ya ketiga-tiganya kita ajarkan. Yang menyangkut keilmuan ya kita ajarkan didikan-didikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dari apa asar atau dawuh-dawuh para sahabat, para ulama itu yang meneruskan itu. Kaping kalih apa? Menjaga marwah sebagai seorang santri setelah dari ponpes tentunya berat, karena selain membawa nama tempatnya pernah belajar, juga lebih penting dengan embel-embel santri-santriwati. Sehingga orang luar tahunya pasti punya pendidikan tinggi soal agama. Bagaimana ini menurut Abah Yai? Ya memang berat, tapi ya memang harus diupayakan lah. Masuk apa sebulan pesantren udah jadi apa tukang parkir kan ya tidak ada ya. Seharusnya ya apa yang diperoleh di pesantren itu disosialisasikan, utamanya yang hal-hal yang menyangkut masalah keagamaan ini. Siapa lagi kalau tidak pesantren? Masa apa SMK suruh apa mensiarkan hal-hal yang apa menyangkut masalah keagamaan? Yorak dong. SMA SMK yang hanya pelajaran agama. Di sini kan sistem pendidikannya kan hanya 2 jam pelajaran dalam 1 minggu, tekan gitu. Pendidikan agama. Ya memang harus pesantren itu yang apa harus apa eksis untuk apa mengembangkan keilmuannya di masyarakatnya masing-masing. Kaping 3 apa? Ponpes Qosinatul Ulum Blora alhamdulillah tetap dan terus eksis. Apa rahasianya sehingga pesantren ini terus tumbuh dan meningkat apa? Ya kita tuh hanya mengupayakan. Terus kan kita itu apa berangkat dari apa nawa itu yang tulus, yang baik. Masa Allah tidak tahu ini nawa itu kita. Ya untuk kita kan tulus hanya apa nasrul ilmi ya. Nasrul ilmi ya, dengan hati yang tulus tanpa pamrih apapun. Tidak seperti apa lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Umumnya kalau menurut pengamatan kami, kalau pendidikan yang lain ada tenaga-tenaga yang mengajar itu biasanya hanya mengharapkan apa bisyarah atau namanya istilahnya gaji ya. Nek gajinya kurang ya mulang era aras-aras.
Tapi di pesantren tidak itu yang kami ajarkan. Apapun ada bisarahnya ya tetap nasrul ilmi, tidak ada ya tetap nasrul ilmi. Kalau ada dikit-dikit ya alhamdulillah, apalagi kalau ada banyak ya diterima dengan alhamdulillah. Jadi yang penting kan ketulusannya untuk apa? Untuk apa? Mengembangkan keilmuan keagamaan itu yang penting. Balihu anni walau ayah dawuh kanjeng Nabi. Sampaikan apa yang dari saya, walaupun satu ayat, sampaikan pada masyarakat. Itu yang penting. Kaping sekawan apa? Ya. Apa ciri khas kegiatan sehari-hari para santriwati? Mungkin bisa diberi contoh seperti santriwati memasak rame-rame dan lain sebagainya, Pak. Kegiatan kehaban yang ngaji setiap hari itu, karena ini ada spesifikasi Al-Quran, ya Al-Quran itu yang kita kita perhatikan. Itu Al-Quran. Atau kegiatan yang manfaat dunia ini itu kan ekstrakurikuler. Ya. Bisa kita satu saat kita ajarkan hal-hal mengenai apa yang menyangkut masalah duniawiyah. Jadi sudah ada BLK. Ya, dengan kerjasama RMP bisa mendirikan pengembangan ekonomi seperti kerjasama dengan Indomaret ini. Sini jadi apa? Sini apa? Housing shop. Nah, itu kan satu upaya-upaya untuk mengembangkan hal yang menyangkut masalah keduniawian. Ya. Jadi dua-dua itu. Terus ada BLK, Balai Latihan Kerja, sini mengambil komputer karena yang ngetren yang akhir-akhir itu yang sangat dibutuhkan komputer. Itu dunianya katut, akhirnya katut gitu. Kaping gangsal apa? Soal jadwal bangun pagi dan tidur malam untuk belajar agama para santri, menurut Abah Yai itu kultur di pesantren atau metodologi pembelajaran di pesantren? Ya memang harus diupayakan, waktu sholat subuh itu wajib. Kemudian kerinan itu ya kodo ya dosa. Ya memang harus kita upayakan hal-hal yang menyangkut jadi kewajiban-kewajiban santri, bahkan pada umumnya kewajiban-kewajiban seorang muslim itu harus kita tekankan. Nah, kalau sudah kita tekankan, sudah terbiasa, ya kan menjadi kultur kan. Ya. Ya. Kultur yang baik, ya. Kultur yang baik. Enggang nomor 6, Mbak, apa? Takzim dengan kiai, guru ataupun ustadz itu seperti menjadi perekat. Misalnya salim menjadi ciri khas di pesantren. Barangkali Abah Yai berkenan menjelaskan apa maknanya. Loh, musafahah itu satu ajaran agama loh. Man sofahani au sofahaman sofahani au sofahaman sofahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Barang siapa berjabat tangan dengan saya, kata Nabi, atau berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan saya, atau dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan pada orang yang pernah berjabat tangan pada saya, dakhalal jannah. Itu ajaran prinsip dari apa? Rasulullah SAW, jabat tangan itu. Ya. Harus kita sosialisasikan, mengapa tidak untuk ajaran Rasulullah. Nomor 7 Abah Yai membangun ponpes di Blora setelah lama nyantri, salah satunya di Kiai Haji Arwani Kudus, seorang alim ulama yang hafal Al-Quran. Semangat yang dibawa Abah Yai agar santri-santriwatinya bisa mengentaskan banyak penghafal Al-Quran, tentu ini tugas berat bagi pengasuh. Abah Yai barangkali berkenan menjelaskan terkait itu. Ya, apa yang kita terima dari guru saya ya kita sosialisasikan, kita nasrikan atau kita sebarkan di sini ya menurut kemampuan saya. Saya tidak ingin banyak atau sedikit. Pokoknya yang penting apa yang saya dapat dari guru saya itu kita tularkan pada orang yang membutuhkan, itu saja. Saya tidak ingin besar dan kecil, tidak ingin populer dan tidak populer. Pokoknya ya prinsip ya kita hanya nasril ilmi itu, apa yang kita peroleh dari guru saya itu kita tularkan.
karena orang yang disebut orang yang mulia di langit itu orang-orang yang mau belajar dan mengajar. Oke. Nomor 8 apa? Santri-santriwati yang belajar di Ponpes adalah para berbagai kalangan yang haus ilmu pengetahuan. Mereka butuh diisi ilmu agama, ilmu pengetahuan, adab dan lainnya. Praktik keseharian menjadi hal yang sangat penting menularkan budi pekerti yang luhur kepada para santriwati itu. Abah Yai barangkali berkenan menjelaskan soal ini atau sekilas menceritakan pengalamannya di pesantren. Intinya Nabi itu kalau innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus hanya untuk dandani akhlaknya umat. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Intinya kan di situ. Jadi di ajaran Islam ada 3 komponen. Komponen yang menyangkut pelajaran yang membenarkan akidah dan kepercayaannya. Nah, itu ada ilmu yang namanya ilmu kalam atau ilmu tauhid. Komponen yang kedua ilmu yang bisa mengatur dan membenarkan cara-cara praktek beribadah, sholat, zakat, haji, puasa. Namanya ilmu fikih. Itu komponen yang kedua. Komponen yang ketiga ilmu yang bisa mensucikan atau membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Nah, intinya di situ di pesantren itu tiga-tiganya komponen itu kita ajarkan semua. Orang tidak cukup hanya ilmu-ilmu kalam, ilmu tauhid saja, tapi fikihnya 3, kok sholatnya ora jadi, posone ora jadi, kajine ora karu-karuan. Jadi ya tauhid, ya fikih, ya tasawuf yang bisa tidak cukup dengan dua-duanya, kalam, fikih, tetapi tasawuf tidak perhatikan karena penyakit-penyakit hati itu kan banyak. Ibadah mau krono maratuane tok. Bayangin nek dituhuni maratuane khusyuk era karuan, tapi tidak ada maratuane, ra ono gurune cekutit semenit salat zuhur rampung. Ini ilmu tasawuf yang ngajarin. Engkang terakhir Abah, kedepannya pesantren terutama di Blora diharapkan bisa banyak tumbuh di kabupaten ini. Apalagi baru saja Raperda pesantren sudah disetujui eksekutif dan legislatif. Apa harapan Abah Yai kedepannya? Ya, ini sudah kita upayakan toh. Jadi pesantren kita sosialisasikan supaya kehidupan masyarakat tidak hanya di Blora, ya di umat Muhammad pada umumnya itu kehidupannya sudah ada nuansa kepesantrennya yang sangat luhur itu.